Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Maulana Fajar, NIM 12402183245. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari praktik pengalaman lapangan atau PPL saya di Desa Maesan dengan judul yaitu peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi sektor pertanian di Desa Maesan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke video materi. Maesan adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, di mana di Desa Maesan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Maesan dibagi menjadi 4 dukuhan atau dusun, yaitu Dusun Pelem, Dusun Maesan, Dusun Baran, dan Dusun Daringan. Berlatar belakang pada zaman pemerintahan Belanda sebelum tahun 1837, setiap pejuang yang melarikan diri dari pemerintah Belanda yang diktator dan penuh kekerasan, para pejuang Indonesia bersembunyi di suatu daerah dan mereka berdandan atau berpaesan agar tidak dikenali orang, yang sampai pada akhirnya mereka aman di daerah tersebut, yang dalam bahasa Jawa mereka sebut dengan paesan. Dari situlah daerah yang aman tersebut oleh para pejuang dinamakan Maesan, yang awalnya diambil dari kata paesan, yang berarti daerah yang selalu aman, karena paesan atau dandanan yang tidak bisa dikenali oleh orang lain. Pada zaman kolonial Belanda, dengan penguasanya Ratu Yulia Helmina, Desa Maesan dipimpin oleh seorang lurah yang secara berurutan sebagaimana berikut. Yang pertama adalah Bapak Tukromo. Beliau merupakan lurah pertama yang masa jabatannya berakhir tahun 1837. Dan yang kedua adalah Bapak Haji Abdurrahman, di mana masa jabatannya tahun 1839 hingga 1949. Yang ketiga yaitu Bapak Khotijah, di mana masa jabatan beliau adalah tahun 1949 hingga 1968. Yang keempat yaitu Imam Suhadi, yaitu tahun 1971 hingga 1978. Yang kelima adalah Bapak Sudibyo, yaitu tahun 1981 hingga 1988. Yang keenam adalah Ibu Siti Munyasaroh pada tahun 1989 hingga 1998. Yang ketujuh yaitu Bapak Mat Asrori pada tahun 1999 hingga 2007. Yang kedelapan Ibu Siti Munyasaroh pada tahun 2008 hingga 2013. Dan yang terakhir atau yang sekarang ini yaitu Bapak Ahmad, yaitu pada tahun 2017 hingga 2023 yang akan mendatang. Pada tahun 2014 belum ada pemilihan kepala desa kembali, sehingga pada tahun tersebut Desa Maesan dipimpin oleh Bapak Supriyanto selaku Kasih Pemerintahan dan penanggung jawab Desa Maesan. Dan pada tahun 2015 hingga 2016 dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Nasrul Hasan
yaitu selaku kasih pemberdayaan masyarakat desa. Desa Maesan yang secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan Kecamatan Mojo. Secara geografis, Desa Maesan terletak pada wilayah barat Sungai Brantas, jalur alternatif transportasi darat, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah yaitu 354 hektar yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Maesan, Dusun Pelem, Dusun Baran, dan Dusun Daringan, dengan berbatasan wilayah sebagaimana berikut. Di sebelah barat ada Desa Ponggok, dan di sebelah utara ada Desa Gedaung dan Poso. Di sebelah timur ada Sungai Brantas dan Desa Purwodadi, dan di sebelah selatan ada Desa Granding. Potensi Desa Maesan cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama sebagai penyedia pangan masyarakat Indonesia. Pertanian juga memberikan kontribusi yang konkret dalam penggunaan bahan baku industri maupun penyerapan tenaga kerja yang nantinya akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat dan menjaga pelestarian lingkungan. Berbarengan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat, semakin besar juga peluang kebutuhan manusia yang tidak terbatas untuk bisa terpenuhi, khususnya untuk masyarakat pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian dan tidak mempunyai keahlian lain ataupun golongan pendidikan masih rendah, maka secara tidak langsung untuk mencukupi kebutuhannya menggunakan cara memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia. Potensi di Desa Maesan adalah lahan pertanian dengan luas lahan 129 hektar yang biasa ditanami padi dan palawija, ketersediaan SDM pertanian, dan adanya kelompok tani yang aktif. Berbagai potensi dalam peningkatan sektor pertanian ini diharapkan mampu dikelola dengan baik. Peran serta petani, pemerintah desa, serta masyarakat umum diperlukan guna mendukung peningkatan dan pengembangan sektor pertanian. Dalam usahanya untuk meningkatkan potensi pada sektor pertanian di Desa Maesan, diperlukan berbagai strategi yang tepat. Strategi tersebut dapat berasal dari pemerintah ataupun dari pihak petani sendiri sebagai pelaku utama usaha. Akan tetapi, apa yang ada di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak kendala atau masalah yang dihadapi oleh para petani maupun pemerintah dalam meningkatkan potensi sektor pertanian. Beberapa masalah yang dihadapi petani di Desa Maesan antara lain masalah hama yang sering meresahkan warga. Hama yang secara terus-menerus menyerang padi dapat menyebabkan menurunnya hasil panen. Jika hasil panen menurun, maka akan berpengaruh pada pendapatan petani. Selain permasalahan hama yang menyerang tanaman para petani, ada juga permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para petani di Desa Maesan, yaitu diantaranya saluran irigasi yang kurang memadai, mengakibatkan lahan pertanian kekurangan air pada musim kemarau sehingga dapat menyebabkan gagal panen atau paling tidak penurunan kualitas maupun kuantitas dari hasil panen. Selain itu juga sering terjadi kelangkaan pupuk dan benih padi pada saat musim tanam. Rendahnya pendapatan petani karena harga jual panen tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Rendahnya pemikiran bagi masyarakat tentang pola tanam dan minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna merupakan permasalahan yang juga mempengaruhi tingkat produktivitas para petani. Permasalahan seperti itu pasti selalu ada, apalagi adanya hama tidak dapat dipisahkan dari ekosistem sawah. Akan tetapi alangkah baiknya jika bisa dikurangi sehingga meminimalisir terjadinya kerugian pada pihak petani.
Peran pemerintah desa juga penting dalam sektor pertanian sebagai wujud dukungan terhadap kemajuan sektor pertanian di desa. Maka dari itu, peran pemerintah desa di sini adalah sebagai fasilitator untuk para petani untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut. Karena pada dasarnya sektor pertanian akan maju apabila didukung oleh beberapa pihak. Di sini, peran pemerintah desa dalam mengembangkan potensi pertanian ini dapat berupa turut mendampingi dalam pembentukan kelompok tani dan juga sosialisasi terkait pertanian. Dari pihak pemerintah desa Maesan sendiri juga telah memfasilitasi dengan menyediakan sumur bor sebagai sarana penunjang pengairan sawah saat musim kemarau. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan subsidi benih atau bibit tanaman dan revitalisasi saluran irigasi di sawah agar sawah dapat teraliri air dengan baik. Selain campur tangan pemerintah desa, para petani juga harus turut andil dalam meningkatkan atau mengembangkan sektor pertaniannya dengan cara turut aktif mengikuti penyuluhan agar bisa menambah wawasan supaya dapat memaksimalkan hasil pertaniannya. Petani harusnya juga menerima pengetahuan baru yang diberikan, di mana pengetahuan baru tersebut akan berdampak positif terhadap pertanian desa.